Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu dada, yang dimana bulu dada tersebut memberikan kemajuan yang amat luar biasa. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu jempol, yang dimana kalau dicabut, nauzubillah sakitnya sampai ke ujung rambut. Kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri nyawadin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Contohnya nikmat yang terkecil, Allah telah memberikan kita sebuah bulu yang dimana kita anggap itu tidak ada gunanya, tetapi itu adalah perhiasan bagi kita semua. Contohnya, Allah telah memberikan kita bulu rambut, yang dimana bulu rambut tersebut memberikan kesempurnaan kepada kita. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita alis mata, yang dimana alis mata tersebut memberikan kesempurnaan kepada wajah-wajah kita. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu mata, yang dimana bulu mata tersebut memberikan melarang debu-debu yang masuk ke dalam mata kita. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu hidung, yang dimana bulu hidung tersebut melarang atau menyaring debu-debu yang masuk, menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita sebuah kumis, yang dimana sebuah kumis itu memberikan kejantanan yang amat menonjol. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu janggut, yang dimana bulu janggut tersebut melarang jatuh nasi ke bawah. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu dada, yang dimana bulu dada tersebut memberikan kemajuan yang amat luar biasa. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan kita bulu jempol, yang dimana kalau dicabut, nauzubillah sakitnya sampai ke ujung rambut. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan sholawat beriring salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa, karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan getuk depan rumah sampai dengan zaman nenek-nenek main Facebook depan rumah, dari zaman orang muter-muter kagak jelas sampai zaman orang main komputer. Dan karena sebab beliaulah kita dapat membedakan mana itu Quran dan mana itu Al-Quran. Dan karena sebab beliaulah kita dapat membedakan mana itu teh botol dan mana itu alkohol. Dan karena beliaulah yang membawa kita dari zaman mendengar onta menuju zaman mendengar Honda. Dengan kata lain, Yamaha semakin di depan. Hadirin teman-temanku yang ganteng-ganteng, yang hidungnya mancung-mancung, tapi maaf yang pesek nggak usah tersinggung. Bumi ini berputar dengan kencang di atas porosnya, sehingga membilas waktu para manusia. Manusia merasakan kerugian yang sangat amat mendalam, karena Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal as innal insana lafi khusr al-ayat, yang bisa dijemput mulai sadar, khususnya kita para remaja yang seringkali kena hempasan dan cipatan kemedaman zaman. Dan janganlah sampai kita terlena atas kenikmatan dunia sesaat, yakni harta tahta cinta, cinta wanita kepada pria dan wanita cinta kepada wanita. Pria. Yang pertama, harta. Kita boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, seperti orang yang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, pencipta Microsoft. Tapi dengan cara yang halal. Jangan sampai gunakan 3G, gosok, ngipet, ngegarok. Subhanallah.
Memang dengan harta kita dapat membeli segalanya. Mobil beli, motor beli, cinta beli, bahkan keperawanan wanita zaman sekarang bisa dibeli. Subhanallah. Yang kedua, tahta. Banyak pemuda zaman sekarang berlomba-lomba mengejar tahta setinggi-tingginya. Tapi saudaraku, bahwa kita ingat kita memiliki pertanggungjawaban di akhirat kelak. Contohnya si Ucok. Si Ucok yang dulunya jualan tomat pengen jadi Pak Camat, dikasih sama Allah jadi Pak Camat, pengennya jadi DPR, dikasih DPR pengennya jadi bupati, dikasih bupati pengennya jadi gubernur, dikasih gubernur pengennya jadi MPR, dikasih MPR pengennya jadi presiden, dan akhirnya si Ucok pun mati. Dan anda semua akan mati, dan para ustadz kita semua akan mati, dan saya pribadi juga akan mati 100 tahun lagi. Yang ketiga, cinta. Mendengar kata cinta, telinga kita ini sudah tidak asing lagi, karena cinta adalah suatu hal yang terindah yang tiada duanya. Karena cinta, semua orang bisa berubah. Lelaki yang tadi rambutnya turun karena cinta jadi ngacung. Lelaki yang tadinya celananya ngacung karena cinta jadi turun. Astagfirullahaladzim. Dan karena cinta, semua orang bisa lupa segalanya. Makan lupa, minum lupa, sholat lupa. Dan utang yang sekian banyak berjuta-juta juga akan bisa lupa. Itulah cinta. Dan karena cinta, orang bisa berubah. Kita melihat sang pujaan hati belahan empedu, yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya pesek jadi mancung, yang tadinya gendut jadi langsing kayak ayu ting. Dan pepatah cinta pun mengatakan, sungai-sungai kan ku arungi, laut api kan ku seberangi, gunung-gunung kan ku daki demi cinta, tapi masjid depan rumah dilewati. Nauzubillah min zalik. Mungkin sekian dari saya. Pengen pisang beli di pasar, langsung dimakan di dalam kamar. Karena akang masih belajar, tolong dimaafkan kalau ada salah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Denny yang telah menyampaikan sedikit materi dengan sedikit gurauannya yang sederhana ya. Mungkin langsung saja kepada salah satu juri untuk memberi komentar dari penampilan Denny tadi. Kalian saat ibu kita hamil susah payah mengandung kita, sementara bapak bekerja dari siang hingga malam hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, sehingga mereka selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang hanya untuk kita. Subhanallah. Betapa mulianya jasa kedua orang tua kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di lanjutan ayat tersebut Allah juga mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma, dan janganlah engkau berkata dan jangan pula engkau membantahnya. Diam baik, ngantuk enggak? Semangat dong. Ini kiai dari Pelakukun nih. Baik, semoga menjadi kiai. Kalian juga sama, saya doain semoga menjadi kiai penerus agama. Amin ya robbal alamin. Gitu dong, jawab. Iya baik. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan,
ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus saya hormati?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, beliau menjawab lagi, "Ibumu." Dan yang keempat kalinya, barulah ayahmu. Sungguh mulianya jasa kedua orang tua kita, sampai-sampai terutama jasa ibu kita yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, dan yang telah mendidik kita dari SD, SMP, SMA, dan tingkat ke perguruan tinggi. Beliau selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya hanya untuk kita. Makanya ayo mari kita bersama, kita semangat untuk mencari ilmu. Ya, semangat. Oke, pokoknya. Masya Allah, para kiai, Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi anak yang berbakti dan berguna untuk nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal alamin. Putri raja sedang ketawa, panjang rambutnya sampai ke tanah. Marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita agar kita menjadi anak yang soleh. Terima kasih atas bentuk perhatian dan mohon maaf atas bentuk kekhilafan al-fakir. Dracula giginya patah, kuntil anak patah hati. Apabila ada kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Para dewan guri yang Ananda izin hormati, dan tak lupa para teman-teman yang Ananda banggakan, sayangi, walaupun kalian semua tidak menyayangi saya tetap menyayangi kalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji serta syukur kita mari kita hatur curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yakni kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak bisa sama sekali kita hitung banyaknya berapa, jumlahnya berapa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengumpulkan kita semua di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
Kedua salawat beriring salam tak lupa kita hatur curah limpahkan ke baginda alam, penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yakni siapakah dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah untuk membawa umatnya begitu jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal yang namanya zaman modern, era globalisasi seperti saat ini, yang penuh dengan alat-alat canggih, yang penuh dengan lampu-lampu yang terang. Alhamdulillah, maka patutlah kita semua untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mari kita semua mengangkat kedua telapak tangan kita untuk mari mengharap syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat kedua telapak tangan kita untuk membacakan Nabi salawat. Salatullah salamullah ala mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan Ananda berdiri di sini sedikit menyampaikan sebuah pidato Ananda yang bertema akhir zaman. Ulama kita sebelum sesudah masa di mana masa yang kita temui sekarang ini yang penuh dengan era globalisasi, yang penuh dengan zaman-zamannya canggih ini, ulama kita sudah mengatakan, apa kata beliau? Wa'lam akhi annana fi zamanil fitani, fi zamanil fitani hatta yaral hasanan malaysa bil hasani. Wahai saudara-saudaraku sekalian, kata ulama kita dulu mengatakan sebelum zaman sekarang ini, dulu sesudah kita, sebelum ada lampu, ulama kita sudah berpendapat, sudah mengatakan, wahai saudaraku, kata ulama kita, sesungguhnya kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang merajalela, yang kebaikan itu pun disebut dengan bukan kebaikan. Kita bisa contohkan sekarang zina mata namanya. Ini sangat berbahaya bagi kita semua. Jalan dikit, pinggir jalan, dikit-dikit nemu cewek yang celananya segini, bagi segini,
Lewat dikit. Kan parah sekali. Pertanyaannya sekarang, siapa yang salah? Dia atau kita? Nabi kita juga mengatakan apa? Kata beliau, walaupun kata beliau itu pandangan pertama itu, apa kata beliau? Pandangan pertama itu gak apa-apa kata beliau. Itu bahasa biasanya, bahasa kita, gak apa-apa. Kecuali jangan sampai terus-terusan. Aduh. Kan kita juga pikir ya, jujur ya, kita pikir ini kalau gua nggak ingat nih, mubazir juga ini ya. Masa hari dia, barang langka nih. Aduh, siap saji nih. Ngeri udah nih, main PUBG gua nih. Sayang-sayang nih. Mantap lah, buat pikir-pikiran WC kan. Mantap lah. Kata kita gitu di dalam hati. Pertanyaannya kayak tadi, siapa yang salah sebenarnya? Mata kita kan nggak mungkin, ya kan? Sedangkan dia ini, si perempuan ini memancing, iya benar memancing, sengaja sih ini. Sampai apa ya? Ada. Iya, kadang-kadang juga kita kalau jalan di mana-mana sering lihat itu. Sering sekali. Karena kita begini, kalau namanya manusia itu ya namanya manusiawi. Cuma jangan kita lihat pertama kali nggak apa-apa, yang penting jangan terusan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal wal akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin kita bisa mengamalkannya untuk sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa dosa kesalahan kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.